bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tapi segala sesuatu tidak berguna. Artinya bahwa ketika kita betul membawa hidup kita kepada Tuhan, kita masuk di dalam setiap persekutuan, masuk dalam setiap penyembahan, harus ada persiapan. Persiapan apa? Kita betul-betul mempunyai hati, mempunyai kerinduan, haus dan lapar. Alkitab jelas mengatakan orang yang haus dan lapar akan dipuaskan. Pertanyaannya dari sini kita boleh melihat kembali kepada setiap prioritas kita. Datang kepada Tuhan, jangan sampai yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kita datang dengan begitu saja, pulang dengan begitu saja, tidak membawa apa. Kita datang dengan mayat, seperti mayat, pulang juga seperti mayat. Maksudnya apa? Kita datang dengan keberdosaan kita. Kita datang dengan gaya hidup, gaya lama kita. Tetapi kita pulang, tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Nah, firman Tuhan Yesus mengatakan, orang yang akan melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal oleh Tuhan. Mereka, tetapi segala sesuatu tidak apa? Berguna. Artinya bahwa apa? Segala sesuatu itu bisa kita lakukan, tetapi siapa yang ada dalam kita, yang memimpin kita, yang menuntun kita, roh itu yang di dalam kita. Tetapi ketika kebenaran tidak ada dalam diri kita, ini yang menjadi masalah. Karena hidup kita hanya ditutup dengan ritual, rutinitas. Kita datang dengan begitu, tidak ada reaksi, tidak ada respon. Nah, Tuhan Yesus senantiasa harus kita tahu persis bahwa Tuhan memanggil gereja bukan hanya bereaksi, tetapi meresponi, bereaksi. Kalau kita hanya bereaksi, seringkali kita tergantung keadaan. Kalau hujan, tidak mau datang ke Tuhan. Kalau tidak hujan, baru untung kalau tidak hujan. Tetapi kalau betul-betul mungkin sakit, baru Tuhan. Tapi kalau tidak sakit, berarti itu iman tergantung keadaan. Nah, ini menjadi masalah. Saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita boleh belajar melakukan kebenaran yang dikenan oleh Tuhan, tidak tergantung kondisi. Coba lihat. Dari sini Amsal ingin memperingatkan kita, mendorong kita untuk menginsyafkan kita supaya kita betul-betul memahami cara kerja Kristus ketika kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai perubahan pertobatan. Makanya begini, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan menyelidiki hati. Makanya jelas kita mengatakan, jagalah hatimu dari dalam waspada. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara dalam Tuhan, kita harus benar-benar membereskan hal ini. Karena kita tidak tahu persis bahwa seringkali pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau engkau tidak mempunyai filter, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai tembok kebenaran, engkau akan gampang diobami, engkau akan gampang hancur. Makanya seringkali begini, seringkali orang Kristen betul kita melayani, tetapi kita masih compang-camping, masih ketakutan, masih hidup dalam dosa, karena kita tidak tahu siapa yang memiliki kita. Betul kita Kristen, apakah kita betul berkristus? Karena orang banyak beragama belum tentu berkristus. Ada perbedaan, ya? Kita mau memuaskan keinginan daging. Kenyataan itu kok. Kita tidak bisa membohongi cara kerja Kristus. Bagaimana kita mau hidup merdeka? Kalau kemerdekaan itu, kita tidak mau memaksakan diri kita untuk bertindak juga. Karena firman Tuhan sudah berikan kita. Makanya firman Tuhan katakan kita diberikan kebebasan free will. Tetapi dengan free will itu hidup dalam apa? Kekudusan. Hidup dalam apa? Ketakutan dalam firman Tuhan, kebenaran, menghormati Kristus. Nah, itu yang dimaksud, bukan bebas asal bebas, merdeka hidup dalam dosa, bukan. Nah, firman Tuhan dikatakan apa? Melakukan kebenaran dan keadilan, itu yang dikenal Allah. Nah, ada banyak orang Kristen mau diberkati Tuhan, mau dilindungi oleh Tuhan, mau diberikan kesehatan segala macam bla bla bla, tetapi tidak mau hidup di dalam apa? Kebenaran. Ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi problema kita. Seringkali kita berpikir bahwa cukup saya menjadi orang percaya, saya cukup jadi orang Kristen. Dengar baik, bukan langkah awal yang menentukan. Ukuranmu belum tentu sesuai dengan hati dan Tuhan. Makanya begini, seringkali orang Kristen ditentukan siapa yang ada di dalam kita.
Kalau kita hanya di dalam kita hanya uang, susah untuk kita mencari Tuhan. Kita datang, maka saya katakan tadi, kita datang untuk setiap minggu rutinitas sekolah agama, datang seperti mayat, pulang juga seperti mayat. Tidak ada kebangunan rohani, tidak ada buah yang kita dapat, tidak ada perubahan iman. Amin. Jadi saudara Tuhan, di sini kita harus belajar bahwa kalau ketika kita betul-betul memahami cara kerja Kristus, kita betul-betul tinggal terikat, berakar, berbuah, itu yang maksud. Sehingga apa? Gaya hidup kita meresponi karya Kristus. Hidup kita mau bermuliakan apa? Yang sembarangan. Susah kita mengalami perubahan, susah kita mengalami berkat Tuhan karena kita hidup juga stagnan, tinggal di tempat. Kita yang penting melayani, kita yang penting Tuhan, tetapi pertobatan tidak ada. Dengar baik, orang diberkati tidak berkati itu bukan tujuan. Tujuan kita bersama-sama dengan Yesus. Ketika kita betul-betul hidup bersama Yesus, Alkitab berkata bahwa siapa berkata selamat, berkata dalam arti apa? Hidup di dalam apa? Kebenaran. Kebenaran menyelipkan daging. Dan dari sini kita harus memperhatikan bahwa hidup kita susah untuk mengalami kebenaran karena apa? Kita tidak mau dipimpin oleh kebenaran. Jangan sampai kita seolah-olah seperti orang tuli. Maka selalu katakan, kita ini orang Kristen, banyak orang yang menyembah Tuhan, tetapi yang menentukan ketika kita keputusan kita menentukan sikap tindakan kita sebagai orang percaya atau tidak. Makanya begini, banyak orang melihat dengan mata tetapi tidak melihat. Banyak orang mendengar tapi tuli. Maksudnya apa? Rohnya mati. Tidak ada kebenaran. Seolah-olah kita Kristen, tetapi hidup kita bertolak belakang. Nah, di sini kita harus memahami bahwa orang yang betul-betul lapar dan haus akan kebenaran apa? Dipuaskan. Secara daging seringkali ini memang harus kita memiliki tegas. Mengapa? Seringkali kita Tuhan, ayo mengatakan kita mau yang baik-baiknya saja. Tetapi ketika Tuhan membawa kita kepada kurun, di situ seperti orang Israel. Amin. Seringkali Tuhan mengizinkan segala sesuatu menimpa kehidupan kita. Tuhan mau melihat kualitas hati. Tetapi respon kita salah. Kita menyalahkan manusia, menyalahkan sana, menyalahkan sini, menyalahkan apalagi menyalahkan Tuhan. Padahal kita yang bodoh. Kita datang kepada Tuhan sekedar datang membawa diri. Padahal diri ini akan jadi debu. Tanah yang paling Tuhan pentingkan roh dan jiwa kita. Jangan sampai dibodohi dengan ilah-ilah zaman. Makanya begini, seringkali orang Kristen bukan melakukan perintah Tuhan, tetapi melakukan perintah manusia. Tetapi orang yang harus selamat dikatakan apa? Akan dipuaskan. Jangan bodoh dalam hal ini. Nah, saudara sama Tuhan, dari sini kita belajar bersama-sama. Kita betul-betul menentukan sikap yang jelas sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sikap yang jelas apa? Ketika kita betul-betul bertumbuh, ketika kita betul-betul hidup dalam setiap pengiringan kita, ketika kita betul-betul berjalan sesuai dengan kebenaran. Kita tahu baik, tetapi dengan baik, engkau punya berkat banyak, belum tentu engkau dikenal oleh Tuhan. Karena begini, seringkali banyak orang diberikan berkat disalahgunakan. Makanya kita sudah mengatakan begini, jangan menyalahgunakan kasih karunia. Tuhan kasih berkat itu kasih karunia enggak? Tuhan memberikan kita kekuatan itu kasih karunia enggak? Tuhan memberikan kita segala sesuatu, nafas, kesehatan, semua itu kasih karunia enggak? Nah, ini kita di bait Allah. Bait Allah tujuannya supaya apa? Bait Allah supaya tujuannya apa? Meresponi panggilan Tuhan, amin. Meresponi cara kerja Kristus. Ketika kita hanya menjadi orang percaya terus tidak ada perubahan, itu namanya apa? Tidak merespon. Nah, dari sini kita boleh belajar bersama-sama bahwa mengapa kita harus betul-betul mementingkan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Kristuslah yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Kita boleh baca dulu. Kalian dari atas. Dari atas ke bawah harus rendah. Ketika hidupmu datang kepada Tuhan, tinggi hati, sombong, susah untuk mengalir berkat Tuhan. Amin tidak? Susah. Karena engkau masih sombong. Sombong bukan hanya berarti engkau punya milik isi dunia, tetapi sikapmu itu
cara bicaramu itu, karaktermu itu menunjukkan bahwa engkau sombong, tinggi hati, tidak mau direndah. Susah. Engkau bisa mengalami menjalani kehidupan dengan sehari-hari, tapi engkau berakhir di neraka. Amin. Ngeri. Hidup ini bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, tetapi Alkitab jelas mengatakan kita dipanggil bukan sekedar percaya, tetapi untuk menderita apa? Bukan sekedar kita menderita jatuh sakit, miskin, bukan. Tetapi hidup dalam kebenaran. Hidup kebenaran harus sangkal dan pikul salib. Itu yang maksud. Kalau engkau mau ikut Tuhan yang baik-baik saja, mendingan engkau tinggalkan Tuhan. Karena di luar Kristus engkau bisa apa? Kaya. Setan pun memberikan kekayaan, tetapi kekayaan palsu. Setan pun bisa memuaskan engkau secara daging, tetapi berakhir di neraka. Yang mana kau pilih? Pertanyaannya, pilihan kembali kepada kita. Nah, saudara keselam Tuhan, dari sini kita belajar bersama-sama bahwa hai manusia, dikatakan apa? Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang ditunjuk Tuhan. Daripadamu selain apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa Tuhan sangat mementingkan yang namanya pengenalan akan Tuhan. Kenapa kita harus mengenal firman Tuhan? Kita jelas mengatakan lagi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ada banyak orang cerita, kita harus tahu persis bahwa kehidupan kita ini bukan diciptakan semau-mau kita. Kita diciptakan bukan sekedar kita diciptakan menjadi orang percaya terus mati masuk surga, tidak. Tapi Tuhan tujuannya memuridkan kita, mendewasakan kita supaya mempunyai hubungan relasi yang kuat dengan Dia. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar diciptakan kita terus kita hanya menikmati foya-foya, zona nyaman, bukan. Kita harus mementingkan siapa yang harus kita prioritaskan. Nah, di sini kita harus belajar, kita harus membedakan panggilan kita sebagai orang percaya atau panggilan kita sebagai harus serupa dengan dunia. Itu berbeda. Karena orang banyak mengikut Tuhan, mau yang berkat-berkatnya, mau yang baik-baiknya saja. Tetapi Tuhan menginginkan segala sesuatu, dia meninggalkan Tuhan. Ini berbeda. Nah, dari sini kita boleh belajar supaya bagaimana kita mau berbahagia dekat dengan Tuhan. Kebenaran, karena kebenarannya yang memuaskan di Yeremia 7 ayatnya yang ke-23 dikatakan apa? Bukan segala sesuatu ritual agama, tahu ayat-ayat kitab suci, tetapi tanpa melakukan kebenaran itu nol. Amin. Sia-sia. Nah, saudara salam Tuhan, jangan sampai kita ikut Tuhan, nama kita hanya tercatat di gereja. Amin. Nama kita hanya tercatat di gereja, tetapi belum tentu tercatat di surga. Yang mana kau pilih? Tercatat di gereja, tercatat di surga? Coba. Jadi kita pura-pura bodoh. Yang mana kita pilih? Kita nama kita tercatat di gereja, cepat tercatat di surga. Harus melakukan. Itu kecil kalau melakukan. Tapi harus berdua. Harus bekerja ya. Dengan baik. Peraturan gereja hanya untuk mengatur kedisiplinan pelayanan apa semua. Tapi paling terpenting utama, agar kita dahulukan kerajaan dan saya pertanyakan, gereja itu kita. Gedung ini akan hancur. Di mana terutama? Coba tanya, ibu kemana yang mana terutama? Jangan karena takut hal ini jemaat apa semua. Jangan. Maksudnya begini, kita harus mengerti bahwa paling terutama supaya kita betul-betul memahami. Jangan sampai kita ikut Tuhan, kita lihat penting yang penting saya rutinitas. Datang ikut Tuhan yang penting kita lihat buka, yang penting duduk pulang selesai. Tidak, panggilan kita harus betul-betul berubah, berbeda. Makanya selalu saya katakan, betul banyak orang beragama tetapi belum bertuhan, berkristus. Yang mari kita pilih, kita tercatat di gereja sebagai jemaat GTD Bethlehem, tetapi belum tentu kita dicatat di kitab kehidupan. Yang mana pilih? Harus di buku kehidupan. Kalau orang yang masuk dalam kerajaan surga harus apa? Sangkal diri, pikul salib, baru bisa ikut Amin. Amin. Tidak bisa. Kita tidak bisa berjalan dua kaki. Tidak ada yang abu-abu, suam-suam itu namanya. Amin. Panas pun tidak
mau yang penting tampil, yang mau ikut yang penting saya berdiri, yang penting saya tampil. Tidak salah itu tampil, tapi dengar, tanpa pertobatan engkau tidak apa? Dikenal oleh Tuhan. Nah, saudara Tuhan, di sini kita boleh melihat bahwa Alkitab jelas mengatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci, ataupun ketika kita betul-betul ikut Tuhan, bukan sekedar kita tahu tentang beragama, tahu tentang kitab suci, tahu tentang kebenaran, tapi melakukan kebenaran. Alkitab jelas mengatakan ayat kita dari awal, harus melakukan kebenaran, itu yang diperkenan. Dan saudara Tuhan, dari sini kita boleh belajar bersama-sama supaya ada balasan daripada Tuhan. Itu salah. Tanpa engkau tanpa engkau meminta balasan dari Tuhan, Alkitab jelas mengatakan apa? Apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dari hatimu, apa yang tidak pernah engkau lihat dari matamu, dia siapkan. Ini kita kira perkataan bodoh, perkataan asal dongeng, perkataan asal bunyi. Tidak. Kalau betul-betul engkau betul-betul bertuhan, tinggal dalam Tuhan, hidupmu berbeda, engkau tidak dipanggil untuk cari Tuhan, engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di sini kita harus betul-betul memahami siapa yang harus kita puaskan dalam hidup ini. Makanya selalu saya katakan, dan berulang-ulang saya katakan, orang Kristen ditentukan siapa yang ada dalam diri. Amin. Siapa yang ada dalam diri saudara. Kalau uang susah untuk ikut, kalau dunia yang dalam hatimu susah untuk ikut, kalau suami yang ada yang dalam hatimu hanya berfokus kepada kedagingan, susah untuk ikut, itu yang mengganjal. Susah untuk merdeka. Karena apa? Ikut Tuhan tetapi mau juga di belakang. Mau ikut Tuhan ke depan tapi mau pegang yang lama. Sebenarnya kita mau ikut siapa? Itu makanya suam-suamku, panas pun tidak, dingin pun tidak. Ada perbedaan antara orang percaya ditentukan kambing dan domba. Domba mengikuti gembala, justru kambing apa? Patotoy. Maunya mau diikut. Maunya suaranya mau diikut, komplainnya mau diikut, suaranya mau didengar. Oh iya, oke. Mudah-mudahan kita kena hari ini. Mudah-mudahan kita tersentuh hari ini supaya kita betul-betul memahami, supaya kalau kita mengerti akhir zaman, jangan sampai iman kita tertidur, apalagi tubuh kita